Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Kemenak proses 204.770 visa jamaah reguler haji 2025. Ribuan pencari kerja desak-desakan Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Penyelundupan 2 ton sabu via Kepri digagalkan. Halo, salam jumpa pemirsa. Selain 4 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami rangkum selama sepekan melalui program Sinpo Sepekan. Bersama saya Tiara Dianti. Inilah Sinpo Sepekan untuk Anda. Sinpo Sepekan kami awali dengan informasi di mana Presiden Prabowo menyatakan Indonesia dan Prancis berpotensi besar menjaga stabilitas global dan menekankan pentingnya 75 tahun hubungan diplomatik. Dalam kunjungannya, Presiden Macron mengapresiasi sambutan hangat dan berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Saat menerima kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Mei 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki potensi besar untuk berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas global baik secara geopolitik maupun geoekonomi. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan selamat datang kepada Macron dan menekankan pentingnya momen peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis. Ia juga menyoroti kuatnya pondasi hubungan bilateral yang telah terbangun lama dalam kerangka kemitraan strategis. Pertama, selamat datang di Indonesia. Terima kasih atas kehormatan besar diberikan kepada kami dengan kunjungan yang mulia. Pada tahun ini, kedua negara kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Dan lebih dari satu dasawarsa kemitraan strategik. Prancis dan Indonesia dapat memberi sumbangan yang baik kepada stabilitas geopolitik dan geoekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Macron mengapresiasi sambutan hangat dari Prabowo dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerjasama strategis. Ia menegaskan bahwa hubungan kedua negara telah berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyatakan hubungan Indonesia-Prancis kokoh dan perlu menggali peluang baru yang saling menguntungkan. Presiden Prabowo yakin kerjasama kedua negara bisa berkontribusi pada stabilitas geopolitik dan geoekonomi dunia. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis sudah kokoh dan kini saatnya kedua negara menggali peluang baru yang saling menguntungkan. Hal ini disampaikan saat menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 28 Mei 2025. Prabowo menyambut baik pertemuan ini dan meyakini bahwa kerjasama Indonesia dan Prancis dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas geopolitik dan geoekonomi dunia. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi bilateral. Di tengah kemitraan kita yang terus berkembang, masih banyak potensi yang bisa kita gali dan peluang baru yang perlu kita manfaatkan. Saya menyambut baik pertemuan hari ini karena keadaan geopolitik internasional dan geoekonomi penuh dengan ketidakpastian. Prancis dan Indonesia dapat memberi sumbangan yang baik kepada stabilitas geopolitik dan geoekonomi. Tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis. Kedua negara telah menjalin kemitraan strategis lebih dari 1 dekade, didasari oleh nilai-nilai bersama seperti kedaulatan, kemerdekaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan demokrasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menghadiri KTT ke-16 BIMP EAGA di Kuala Lumpur untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan konektivitas kawasan timur ASEAN.
Kehadiran Indonesia menegaskan komitmen pada pembangunan wilayah timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-16 BIM IGA di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia pada Selasa 27 Mei 2025. Bersama sejumlah menteri strategis, pertemuan ini berfokus pada penguatan konektivitas dan juga pembangunan ekonomi di subkawasan timur ASEAN termasuk kawasan timur Indonesia. Kehadiran Prabowo dan juga para menteri menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong kerjasama ekonomi, investasi, dan infrastruktur di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagai bagian dari Brunei Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Grow Area. Inisiatif BIM IGA sendiri telah berjalan sejak 1994 untuk mempercepat pembangunan wilayah pembatasan negara anggota. Dalam forum tersebut, Presiden Filipina Ferdinand Marcos menyampaikan apresiasi atas konsistensi kerjasama BIM IGA sejak Vision 2025 disahkan. Your Majesty, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It's a great honor and pleasure that I welcome you to the 16th BIM IAGA Summit. This year's summit holds a special significance as we mark 8 years of quite remarkable progress since the adoption of our Vision 2025. Since 2017, our cooperation has deepened, our partnerships have delivered tangible benefits for our peoples. Together, we have laid down stronger foundations for inclusive, sustainable, and innovation-driven growth. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. As we convene today, let us take this opportunity to not only celebrate these milestones, but to also affirm our shared vision for a more integrated, prosperous, and resilient BIM IAGA. KTT ini menjadi bagian penting dari rangkaian pertemuan ASEAN 2025 dan diharapkan mendorong kawasan timur ASEAN sebagai pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan juga kolaboratif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Akademi Militer Magelang Kamis 29 Mei 2025. Pada upacara penyambutan ini, Presiden Macron menyematkan tanda jasa kehormatan dari Prancis kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo duduk sebagai sopir, sedangkan Macron duduk di kursi penumpang sebelah Prabowo untuk berkeliling Akmil. Awalnya Prabowo dan Macron terpantau tiba di Akmil dengan menumpangi helikopter. Saat turun dari helikopter, kedua presiden disambut oleh sejumlah taruna yang memberikan sikap hormat. Prabowo lantas mengenalkan Macron dengan sejumlah pejabat antara lain Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sepanjang perjalanan, para pelajar berbaris mengibarkan bendera Indonesia dan Prancis, menyambut mobil maung melintas. Pada upacara penyambutan ini, Presiden Emmanuel Macron menyematkan tanda jasa kehormatan dari Prancis kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo disematkan pin tanda jasa dan mengalungkan selempang sebagai tanda diberikannya penganugerahan tanda jasa dari Prancis. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas jasa militer dan sipil kepada Presiden Prabowo. Setelah itu Prabowo dan Macron masuk ke dalam laboratorium bahasa Prancis. Kedua pemimpin ini berkeliling menemui para perwira juga bintara sambil berbincang-bincang. Menurut rencana, kunjungan Prabowo dan Macron di Akmil akan diisi peninjauan fasilitas hingga makan siang bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis siang 29 Mei 2025. Kedatangan keduanya disambut para siswa yang berjajar di marga utama Candi Borobudur. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025 pada sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo dan Macron tampak mendatangi Candi Borobudur dengan menggunakan mobil setelah sebelumnya mengunjungi Akademi Militer. Prabowo dan Macron masuk ke Candi Borobudur melalui gerbang Kalpataru. Di marga utama ini, mereka disambut para siswa yang memakai pakaian adat. Prabowo dan Macron tampak kompak mengenakan kemeja putih. Keduanya pun terlihat sempat mendapat briefing terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan Candi Borobudur. Setelah dari marga utama, rombongan Macron dan Prabowo menuju pelataran Candi Borobudur. Selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan
yang mulia, di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Bapak, Ibu Menteri, Indonésien et Français, mesdames et Bapak, messieurs. Ibu, rekan-rekan Merci beaucoup, dari Monsieur Prancis le dan Président, de nous Indonesia. accueillir. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban Le ini. temple de Borobudur, Candi Borobudur et vous en avez restauré dan l'usage cultuel. juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8, 9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya yang saya katakan adalah tempat ibadah dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Borobudur adalah kesaksian atas kelebihan dari multilateralisme dan spirit kemitraan. Dengan adanya kunjungan ke negara ini membuat Candi Borobudur steril dari wisatawan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan di mana Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan PM Laos dan PM Singapura di sela KTT ASEAN, membahas penguatan kerjasama ekonomi secara konkret dan berkelanjutan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, Indonesia hadir bukan hanya secara simbolik, tapi aktif mendorong sinergi konkret di kawasan. Hari pertama KTT ke-46 ASEAN dimanfaatkan penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang tak hanya menghadiri sidang pleno pembukaan tetapi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos Sonexai Siphandone dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di KLCC Malaysia. Pertemuan berlangsung tertutup namun disebut produktif dan hangat antar negara. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Fokus pembahasan mengarah pada penguatan kerjasama ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Sugiono menegaskan Indonesia hadir bukan hanya secara simbolik, tapi aktif mendorong sinergi konkret di kawasan. Tadi juga Bapak Presiden sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Lau PDR dan Perdana Menteri Singapura dalam percakapan, dalam pembicaraan di kedua pertemuan bilateral tersebut, beliau menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan hubungan kerjasama khususnya di sektor-sektor ekonomi, sehingga tadi apa yang disampaikan pada saat KTT pleno itu benar-benar bisa secara konkret. Usai agenda bilateral, Prabowo kembali ke forum utama KTT untuk menandatangani deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045 bersama para pemimpin negara anggota. Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Perdana Menteri Timur Leste sebagai simbol inklusivitas ASEAN. Langkah-langkah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai motor penggerak integrasi dan solidaritas kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR mendukung arah Presiden Prabowo Subianto yang meminta TNI dan Polri untuk dapat memberantas premanisme yang berkedok ormas. Ketua DPR Puan Maharani menyebut tak masalah TNI dan Polri bersinergi dalam memberantas premanisme berkedok ormas. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap masalah terhambatnya investasi akibat ulah premanisme berkedok ormas. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut juga mengatakan, Presiden Prabowo juga telah memerintahkan TNI Polri untuk mengusut tuntas aksi premanisme berkedok ormas. Bahkan hal ini juga Ketua DPR, Puan Maharani, memberikan tanggapannya dengan mendukung penuh antara TNI Polri yang juga bersinergi memberantas premanisme tersebut. Ya, selama sinergi itu bisa dilakukan secara bersama, ya, dan untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan aturan, ya bisa silakan saja. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wapres dan Wamensos tinjau Kampung Nelayan. Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo Sepekan.
Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Simpo Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo meninjau Kampung Nelayan Sejahtera di Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat pada 23 Mei 2025. Sebanyak 93 kepala keluarga nelayan yang sebelumnya terdampak banjirop akan direlokasi ke hunian baru yang layak dan aman. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu menangani permasalahan di kawasan rawan bencana, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk membangun kampung nelayan terpadu di Indramayu. Saat ini proses pembangunan telah mencapai 95%. Pada Jumat 23 Mei 2025, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau Kampung Nelayan Sejahtera di Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat. Sebanyak 93 kepala keluarga nelayan yang sebelumnya terdampak banjirop akan direlokasi ke hunian baru yang layak, aman dan terintegrasi dengan ruang publik serta program pemberdayaan ekonomi. Kampung nelayan ini hasil dari relokasi keluarga nelayan yang terkena bencana rob. Ini ada 93 KK, ada 259 jiwa, lahannya itu 1,6 hektar, dan kita di sini bekerja sama dengan Basnas, Pemkab, dengan pihak-pihak swasta yang lain, kemudian mendirikan rumah nelayan ini. Lebih lanjut, Wamensos mengungkapkan bahwa diharapkan maksimal pada akhir bulan Juni sudah bisa ditempati. Nanti akhir Juni ya Pak ya, akhir Juni selesai dan nanti Bapak Ibu bisa segera masuk dan pindah ke rumah yang baru ini. Inisiatif kolaboratif ini menjadi proyek percontohan nasional penanganan kawasan pesisir. Wapres Gibran berharap konsep kampung ini bisa direplikasi di wilayah lain dan terus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-19 masa persidangan 3 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna kali ini beragendakan 4 yang dibahas, yakni salah satunya menyetujui pemain naturalisasi serta pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam penutupan masa persidangan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-19 masa persidangan 3 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Agenda paripurna ini merupakan sekaligus penutupan masa sidang sebelum para anggota DPR memasuki masa reses untuk kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Adapun sidang paripurna beragendakan 4 pembahasan, yakni dengan salah satunya menyetujui 4 pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas putri, serta pidato dari Ketua DPR Puan Maharani. Rapat dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR Dasko, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adis Kadir, dan Saan Mustopa. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 dan ikhtiar hasil pemeriksaan semester IHPS kedua tahun 2024 beserta laporan hasil pemeriksaannya oleh BPK RI. 3. Penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal atau KEM dan PPKF RAPBN tahun anggaran 2026. Keempat, pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa sidang ketiga tahun sidang 2024-2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas malam bagi para pelajar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menetapkan peserta didik atau pelajar tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga 04.00 waktu Indonesia Barat, kecuali untuk beberapa keadaan tertentu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi mengeluarkan edaran memberlakukan jam malam bagi peserta didik atau pelajar mulai tingkat dasar hingga menengah. Kebijakan tersebut disambut baik oleh sejumlah siswa dan guru. Menurut salah satu siswi Sekolah Menengah Kejuruan 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dirinya menyambut baik kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait pemberlakuan jam malam. Selama ini banyak anak-anak yang keluar malam melakukan hal merugikan seperti aksi tawuran dan juga dikhawatirkan menjadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Selain itu, sejumlah pelajar juga minta kelonggaran terkait peraturan jam malam. Pasalnya banyak kegiatan pada malam hari seperti olahraga dan mengaji. Kalau bagi aku sih, menurut aku setuju aja karena bagus, karena anak-anak juga buat apa ya keluar malam gitu kan. Tapi buat aku yang kalau masih anak-anak pasti kan malam minggu tuh pasti mau keluar ya. Jadi kalau buat malam minggu minta buat Pak Deddy dibolehin apa sih namanya kalau jam malam. Tapi kalau buat hari-hari biasa mungkin nggak apa-apa jam malam diadain gitu. Menurut saya pribadi ada dua hal Om. Yang pertama itu kayak buat beraktivitas di atas jam kita agak sulit kan, kadang kita ada kegiatan di luar selain sekolah Om, kayak latihan klub voli atau sepak bola. Jadi kadang ada perintah kayak gitu kayak mempersulit aja Om. Jadi saya sangat setuju dengan jam malam karena kenapa Pak? Dengan jam malam itu anak-anak jadi terawasi untuk jam tidur mereka, jam belajar mereka. Jadi jangan biarkan anak-anak itu lewat tengah malam masih ada di luar Pak, karena itu sangat berbahaya. Jam malam akan berlaku bagi peserta didik dilarang melakukan aktivitas mulai pukul 21.00 hingga 04.00 kecuali dengan keadaan tertentu, seperti mengikuti kegiatan resmi dari sekolah yang diawasi oleh orang tua. Dari Bekasi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menkom Digi Meutia Hafid menyambut peluncuran Indonesia Central Cloud Region oleh Microsoft yang diyakini akan memperkuat infrastruktur digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan pentingnya pengembangan talenta digital dan potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital Asia Pasifik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menyambut baik peluncuran Indonesia Central Cloud Region oleh Microsoft. Komdigi optimis bahwa klaster data center pertama di Indonesia ini akan memperkuat infrastruktur digital nasional serta memberikan dampak ekonomi besar termasuk potensi investasi hingga 2,5 miliar US dollar atau sekitar 41 triliun rupiah. Kehadiran Cloud Region ini mencerminkan kepercayaan swasta terhadap kebijakan digital pemerintah serta kesiapan Indonesia dalam mengelola teknologi canggih seperti cloud dan kecerdasan buatan AI. Meutia juga menekankan pentingnya pengembangan talenta digital melalui pelatihan yang ditargetkan menjangkau 1 juta orang. Dengan 840.000 peserta saat ini sudah aktif. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kemampuan tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di era ekonomi digital. Ia melihat Indonesia berada di jalur strategis untuk menjadi pusat ekonomi digital Asia Pasifik, sehingga kestabilan kebijakan dan peningkatan infrastruktur harus terus dijaga. Kami mewakili Presiden Republik Indonesia yang saat ini tengah menjalankan lawatan untuk KTT ASEAN untuk menyampaikan selamat kepada jajaran pimpinan Microsoft atas peluncuran Indonesia Central Cloud Region sebagai bagian dari komitmen jangka panjang investasi Microsoft di tanah air. Kami menyambut peluncuran ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap penguatan infrastruktur digital nasional. Dan tentu kami berharap investasi ini dapat berdampak kepada ekonomi sebesar 2,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 41 triliun dalam 4 tahun ke depan. Cloud Region Microsoft di Indonesia tentunya mencerminkan 2 hal penting. Yang pertama, adanya kepercayaan
terhadap arah kebijakan pemerintah di bidang digital yang semakin konsisten, responsif, dan terbuka terhadap kolaborasi strategis. Yang kedua, bahwa Indonesia dinilai memiliki kesiapan untuk mengelola teknologi canggih seperti cloud dan kecerdasan artifisial, tidak hanya sebagai pengguna, sekali lagi tidak hanya sebagai pangsa pasar atau pengguna, tapi juga mitra yang aktif dalam membentuk tata kelola dan ekosistem digital yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia dinilai sebagai lokasi ideal untuk pengembangan pusat data global berkat permintaan layanan digital yang tinggi, potensi pasar yang besar, serta keunggulan geografis dan energi terbarukan. Nilai pasar pusat data Indonesia diperkirakan tumbuh signifikan hingga 3,79 triliun USD pada 2030. Mutia menegaskan dukungan pemerintah akan terus mengalir, terutama dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pendidikan AI pasca peluncuran Cloud Region ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana lebih dari 204.000 visa jamaah haji reguler telah diproses untuk operasional haji 1446 Hijriah, melebihi kuota karena adanya penggantian jamaah yang batal berangkat. Kementerian Agama berharap tidak ada lagi pembatalan agar serapan kuota haji tahun ini dapat maksimal. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Jain menyampaikan bahwa lebih dari 204.000 visa jemaah haji reguler telah diproses untuk operasional haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Hingga 28 Mei 2025 tercatat 204.770 visa telah diproses, melampaui kuota reguler sebesar 203.320 karena adanya penggantian visa dari jemaah yang batal berangkat. Hal ini dilakukan agar serapan kuota haji tetap optimal mengingat panjangnya masa tunggu calon jemaah. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari Kementerian Agama, Dirjen PHU, hingga jajaran Kemenak di daerah. Saat ini sebanyak 203.279 visa telah terbit dan 41 lainnya masih dalam proses, sehingga total sesuai kuota reguler. Sementara itu sebanyak 1.450 visa terbit dibatalkan karena jemaah tidak jadi berangkat karena berbagai alasan. Kepada Menteri Agama, pemerintah, Profesor Kiai Nasruddin Umar, BP Haji, semua teman, kemudian juga Pak Dirjen PHU, Profesor Himan Latif, yang setiap hari, day to day, sampai subuh kita rapat untuk semua mendelivery urusan-urusan yang terkait dengan haji. Muhammad Jain berharap tidak ada lagi pembatalan keberangkatan setelah visa terbit, karena proses penggantian tidak bisa dilakukan lagi setelah penutupan. Proses keberangkatan jemaah haji reguler dijadwalkan berlangsung hingga 31 Mei 2025. Ia menegaskan pentingnya memaksimalkan serapan kuota agar hak para jemaah yang telah lama menunggu bisa terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa iman ini diperingati sebagai momen kemuliaan Kristus yang naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Suasana khusyuk terlihat di Gereja Katedral Jakarta sejak pagi hari. Ribuan umat Katolik mengikuti perayaan Misa Hari Kenaikan Tuhan Yesus yang digelar dalam 4 sesi sepanjang hari, yakni secara offline maupun online. Kenaikan Tuhan Yesus dipercaya sebagai peristiwa penuh kemuliaan setelah 40 hari kebangkitannya. Dalam keterangannya, Romo Katedral Jakarta Yohanes Deodatus mengatakan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan misteri iman yang mengandung makna mendalam bagi umat Katolik. Romo Yohanes menyampaikan, kenaikan Yesus memberikan pesan agung kepada para muridnya, yakni untuk menjadi saksi di tengah dunia dan melanjutkan karya keselamatan. Kenaikan Tuhan Yesus itu adalah peristiwa mulia, ya, di mana Yesus setelah bangkit lalu 40 hari kemudian naik ke surga. Dia yang pertama naik ke surga dan ini menjadi bagian dari iman orang Katolik, ya. Ini kita percaya bahwa dengan Tuhan Yesus naik ke surga, lalu dia memberikan, ya, rahmatnya, memberikan kekuatannya bagi seluruh gereja, bagi seluruh umat, ya. Itu yang dikatakan dalam Injil, ya, bahwa sebelum Yesus naik ke surga memberikan pesan. Nah, pesannya itu untuk menjadi saksinya, ya. Karena ya Tuhan
naik ke surga di dunia ini, ya, maka kita semua itu dipakai Tuhan, ya, menjadi saksinya untuk mewartakan, melanjutkan karya keselamatan di dunia ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, petugas suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat melakukan pemeriksaan hewan kurban di Jalan Meruya Ilir, Kebonceruk, Jakarta Barat. Pemeriksaan hewan kurban meliputi pemeriksaan gigi hewan, sampel darah, sampel tanah kandang. Puluhan hewan kurban di Jalan Meruya Ilir, Kebonceruk, Jakarta Barat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat. Satu persatu hewan kurban, baik sapi maupun kambing, dilakukan proses screening atau tes kesehatan. Screening hewan meliputi pemeriksaan gigi hewan, sampel darah, sampel tanah kandang. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui kesehatan hewan kurban agar kualitas hewan yang dijual ke masyarakat sehat, layak untuk disembelih dan juga dikonsumsi serta terbebas dari penyakit hewan. Pemeriksaan hari ini kita melakukan pemeriksaan preparat ulas darah ya Mbak, kemudian pemeriksaan sampel tanah untuk dilakukan pengujian untuk penyakit antraks. Sejauh ini sudah ditemukan belum Bu? Sejauh ini kami belum menemukan karena kita juga dari Puskesmas itu melakukan untuk 5 wilayah. Dan nanti jika sudah ditemukan tuh tindak lanjutnya seperti apa? Semoga tidak ditemukan, tapi jika ada ditemukan kita akan melakukan tindak lanjut berhubungan dengan penentu kebijakan untuk dilakukan seperti apa, atau mungkin langkah-langkah yang diambil kita menunggu hasil dari pimpinan. Di Jakarta Barat sendiri ada berapa sih Bu tempat penampungan hewan kayak gini Bu? Penampungan hewan sampai sudah terperiksa saat ini ada 51 penampungan di 8 kecamatan. Total hewannya kita ada 3.628. Dari sapi, kambing, domba, kurban. Ada hewan tadi seperti apa Bu? Dari gigi atau apa gitu? Mungkin diambilnya sampel preparat dari darah ya, ulas darah kita ambil, kemudian dari sampel tanahnya. Nanti kita ujikan ke lab tes one. Hasilnya mungkin bisa dihasilkan besok, namun karena semua wilayah kita lakukan pengujian, nanti serempak akan kita umumkan melalui atau kita laporkan kepada kepala dinas. Dari harga mungkin ada kenaikan dari tiap tahun, cuman kalau buat penjualan masih stabil sih. Kisaran berapa? Di angka 50 sapi, kambing di angka 50. Harganya? Harga mungkin ada kenaikan, kita dari angka 23 sampai 35 juta. Sapi untuk kambing dari 3 juta sampai 5 juta, 7 juta. Kalau omset per kita kan per haji aja per besaran mungkin sekitar di angka 150 jutaan. Ya sama aja sih, cuma kita perlu suntik vitamin,
obat, vitaminnya tetap ada harus. Oh, saya senang kok ada kontrol dari pemerintah. Jadi kita dari pertama juga Sudin mendukung buat di sini, buat pengecekan. Kita juga disuruh laporan kalau ada apa, berbantuan, senang kok kalau ada. Ada temuan penyakit nggak? Kalau temuan penyakit ya ada aja sih pasti. Seperti apa, Bang? Kalau buat hari-hari kayak gini paling pilek, sakit mata, batuk gitu doang, sama aja. Nah, untuk mengantisipasinya seperti apa, Bang? Ya peningkatannya itu lewat imunnya, vitamin aja. Setelah dilakukan pemeriksaan hewan kurban yang dinyatakan sehat, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Barat kemudian memberikan sertifikasi hewan layak jual kepada pedagang kurban serta menempeli stiker di lokasi lapak penjualan hewan kurban. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang investasi sebesar 2,9 triliun rupiah untuk sektor tenaga listrik dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL periode 2025 hingga 2034. Bahlil mengatakan investasi itu akan dialokasikan untuk 3 sektor utama, meliputi pembangunan pembangkit listrik, pengembangan infrastruktur dan penyaluran dan gardu, serta sektor lainnya. Kementerian ESDM mengungkapkan total peluang investasi dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN 2025 hingga 2034 mencapai 2,9 triliun rupiah. Dari total investasi tersebut, Bahlil mengatakan sekitar 73% dari investasi untuk pembangkit dialokasikan untuk partisipasi Independent Power Producer atau pembangkit listrik swasta. Bahlil juga menyampaikan bahwa rencana penambahan pembangkit listrik itu nantinya akan dibagi menjadi 2 tahap, yakni di 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Nah, peluang investasi, nah ini paten punya. Peluang investasi adalah sampai dengan 2025-2034 sebesar 2.967,4 triliun rupiah. Terdiri dari pembangkit 2.133,7, penyaluran sebesar 565,3. Ini apa penyaluran ini apa Pak ya? Transmisi ya. Oke, transmisi dan gardu. Oke, saya ralat tadi ya. Saya bilang transmisi 400 sampai 500. Ternyata transmisi dan gardu kurang lebih sekitar 565,3 triliun. 268 apa? Pak D? Oh, lain-lain. Lain-lain ini yang tahu cuma PLN. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono bekerja sama dengan Sistemik tengah berupaya mengurangi polusi udara dalam rangka mewujudkan udara bersih Jakarta. Upaya tersebut dibahas dalam forum grup diskusi Clean Air Forum dengan tema Udara Lebih Bersih Indonesia Baik di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta Pusat Rabu pagi. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bekerja sama dengan Sistemik tengah gencar membahas upaya implementasi pengurangan polusi di Indonesia khususnya di Jakarta. Menko Infrastruktur AHY mengatakan faktor terjadinya polusi udara tak lain disebabkan karena dampak perubahan iklim, pemanasan global dan cuaca ekstrim. Meski demikian, transportasi juga dinilai menjadi penyebab tertinggi dari dampak polusi udara karena dapat menyumbang partikular halus yang berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, AHY pun meminta agar elektrifikasi kendaraan harus diutamakan dalam upaya mengurangi polusi udara. Terlebih di wilayah Jakarta sendiri, mobilitas kendaraan listrik roda 2 dan mobil sudah lebih baik. Bahkan untuk Transjakarta sendiri sudah mengoperasionalkan 300 bus listrik untuk moda transportasi umum. Kemudian elektrifikasi kendaraan ini juga diarus utamakan. Kita sudah semakin baik untuk kendaraan roda 2, kendaraan mobil gitu ya. Kemudian juga bis di Jakarta, Transjakarta sudah 300 itu sudah operasional, sudah dideploy. Bertahap tahun demi tahun akan semakin banyak lagi dan mudah-mudahan pada akhirnya semuanya fully electric. Dan yang sedang kita ikhtiarkan adalah truk angkut barang. Katanya masih cukup mahal untuk mengkonversi truk solar menjadi truk listrik.
apalagi truk tanpa supir. Berani nggak kita? Ngeri sedap juga. Apalagi odol, hati-hati odol, itu bahaya odol tuh. Kita juga lagi gas agar odol ini bisa kita benar-benar hilangkan. Bukan apa-apa karena ya sudah terbukti banyak sekali resikonya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Usai diloloskan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan sekolah dasar hingga menengah pertama secara gratis, Kementerian HAM merespon baik akan hal ini. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto mengungkapkan rencana penyediaan subsidi bakal dilakukan apabila sejumlah pihak mengeluhkan kebijakan ini. Wakil Menteri HAM Mugianto menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi terkait gratisnya sekolah dasar dan menengah pertama bagi sekolah negeri dan swasta di Indonesia merupakan sesuatu yang tepat. Dirinya menerangkan putusan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia mengenai keberhakan dalam pendidikan yang baik dan berkualitas. Sebelumnya putusan ini diloloskan MK dengan alasan sesuai dengan standar HAM internasional. Dikarenakan pemahaman multitafsir dan perlakuan diskriminatif melalui isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Benar, putusan MK itu benar sekali, ya. Hak asasi manusia itu adalah hak. Pendidikan adalah hak asasi manusia. Semua warga negara berhak atas pendidikan yang baik, yang berkualitas. Dan pendidikan dasar itu memang harus digratiskan, ya. Negara harus menjamin pendidikan dasar itu gratis. Mugianto menegaskan pihak yang tidak mampu dalam berjalannya kebijakan ini dapat diwadahi oleh pemerintah serta rencananya penyaluran subsidi dan yang lainnya sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Yang dilihat oleh hak asasi manusia itu bukan siapa penyelenggara pendidikan tersebut, tapi bahwa pendidikan dasar itu harus gratis, itu sebuah prinsip. Ya, yang harus dipenuhi. Bahwa nanti ada pihak-pihak swasta yang ternyata tidak mampu misalnya, ya itu pemerintah harus turun. Ya, pemerintah harus membuat kebijakan misalnya subsidi atau kebijakan apapun untuk mensupport yang swasta. Jadi tapi sebagai sebuah prinsip itu sudah benar dan harus dijalankan oleh pemerintah, harus dilakukan oleh pemerintah. Itu kan sebetulnya bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia untuk pengadaan teknologi mengelola sampah menjadi listrik. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan peraturan Presiden atau Perpres tentang percepatan penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akan terlibat dalam pengadaan teknologi untuk mengelola sampah menjadi listrik. Dalam rapat koordinasi penyusunan peraturan Presiden tentang percepatan penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik di kantor Kemenko Pangan Jakarta pada Senin 26 Mei. Zulhas mengatakan akan menugaskan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik untuk menyeleksi teknologi yang dapat digunakan. Kemudian pemerintah akan bermitra dengan Danantara untuk pengadaan teknologinya. Keputusan tersebut akan masuk dalam kebijakan baru mengenai pengelolaan sampah menjadi listrik. Zulhas mengungkap selama ini aturan mengenai pengelolaan sampah menjadi listrik sangat panjang. Oleh karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan Perpres baru untuk memangkas birokrasi pengelola sampah menjadi listrik. Tak hanya itu, menurut Zulhas Indonesia telah ketinggalan 20 tahun dari negara lain. Ia menyebut negara lain telah 20 tahun lebih awal meningkatkan pengelolaan sampahnya menjadi listrik dengan teknologi canggih. Perpres pengolahan sampah untuk energi listrik. Satu, pemerintah daerah menyediakan lahan dan menjamin distribusi sampahnya sampai ke sana. Yang kedua, PLN membeli hasil listriknya. Menteri Lingkungan nanti akan menyelisih teknologi yang layak, diserahkan bermitra dengan Danantara, izin dari SDM. Jadi, saudara-saudara, aturan lama yang rumit ini yang kita pangkas. Misalnya, kalau dulu ada tipping fee. Tipping fee itu kan mesti lobby DPRD, bupati. Kalau 2 kabupaten, DPR provinsi, gubernur. Waduh, itu lama sekali. Belum lagi nanti dengan Menteri Keuangan, ya panjang lagi. Menteri SDM sendiri,
Menteri Lingkungan sendiri, setelah itu PLN sendiri ya. Kemudian setelah terjadi pun juga penggantian DPRD biasanya menganulir kebijakan yang lama. Makanya berpuluh-puluh tahun nggak selesai, ini kita pangkas. Indonesia akan mengejar ketertinggalan pengelolaan sampah dari negara lain. Pemerintah pun kini fokus dalam upaya tersebut dan menjadikan energi listrik. Selain itu, ia menyampaikan pemerintah akan memangkas rantai perizinan pengolahan sampah guna mempercepat pemanfaatan menjadi energi listrik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan pencari kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saling berdesak-desakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Selasa siang. Sebanyak 64 perusahaan disiapkan, namun tingginya animo para pekerja tidak sebanding dengan perusahaan yang disediakan hingga mengakibatkan beberapa pencari kerja sempat jatuh pingsan. Bahkan ada yang saling dorong dan berakhir dengan adu mulut. Suasana di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, nampak dipadati ribuan para pencari kerja yang kebanyakan masih berusia muda. Para pencari kerja saling berdesak-desakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara. Sebanyak 64 perusahaan membuka lamaran pekerjaan dengan merekrut 2.700 lebih tenaga pekerja. Tingginya animo para pencari kerja yang mencapai puluhan ribu pencari kerja dan minimnya penjagaan yang dilakukan petugas di tempat tersebut mengakibatkan ribuan para pencari kerja saling berdesak-desakan hingga jatuh pingsan. Bahkan antusias para pekerja untuk masuk ke dalam gedung mengakibatkan beberapa pekerja sempat saling adu mulut dan nyaris terjadi adu jotos antar para pencari kerja. Menurut keterangan salah satu pencari kerja bersama dengan beberapa temannya dari daerah Cibarusa, datang sejak pagi hari dan harus menunggu sampai berjam-jam. Bahkan dengan berdesak-desakan dengan para pencari kerja, sampai akhirnya dapat masuk ke dalam tempat acara. Kurang profesionalnya panitia mengakibatkan ribuan para pencari kerja harus berdesak-desakan. Seharusnya ada petugas jaga yang dapat mengantisipasi membludaknya para pencari kerja. Jadi mau nyari kerja dari rumah dari jam 7, antriannya bisa sampai sejam setengah. Berjam-jam ya? Iya berjam-jam. Asalnya dari Cibarusa, lulusan tahun kemarin. Harapannya kesini mau apa ini? Harapannya di sini semoga dapat pekerjaan yang layak, terus juga banyak lapangan pekerjaannya. Terus kalau bisa biar kondusif, soalnya gak kondusif banget areanya. Daripada naikin, kan ada tuh baru ya, katanya mau nambahin bonus yang gajinya di bawah 3,5. Daripada nambahin itu mending nambahin lapangan kerja biar banyak, biar pada kerja. Kasian soalnya sekarang aja patokan minimal 22 tuh udah gak bisa kerja. Susah, mau kalah sama orang yang pendatang. Iya udah gak kehitung, udah sering email. Belum dapat juga ya? Banyak banget, dan itu sering banget. Hati-hati sama teman-teman yang suka praktek yang mau coba-coba calo, mending coba mandiri dulu. Soalnya kalau calo kebanyakan itu bang, kalau di sini ya banyak yang tertipu, nggak sekali dua kali. Sementara menurut Bupati Bekasi yang membuka langsung kegiatan job fair, kegiatan dipadati ribuan para pencari kerja dan lowongan pekerjaan ini memang diperuntukkan warga Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan kedepannya akan kembali membuka bursa lowongan pekerjaan. Sebanyak 2.000 lebih membuka lowongan pekerjaan dengan 64 perusahaan yang membuka bursa penerimaan tenaga kerja. Alhamdulillah, ini kan terkait masalah antusias ini bukan satu hal yang memang sebagai pemerintah ini berbangga. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Nanti kita ini akan berkelanjutan ke depannya. Kita juga di sini ada Pak Wakil, ada Pak Ketua DPRD, juga dari kepolisian, TNI, semua Forkopimda dan semua tokoh masyarakat. Ini kita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi ini nantinya akan menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Kita akan berlanjut. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin dari skema sekarang kita dapat belajar. Ya tadinya kita di luar ekspektasi kita datang 25.000 orang, masyarakat juga kasihan nunggu dari jam 6 pagi. Nanti kita mungkin lebih sok lagi atau kita nanti adakan panggil para pimpinan kawasan untuk mengkonsolidasikan tenan-tenannya untuk meminta dukungan. Nanti
nanti atau misalkan datang dibagi per waktu, jadi supaya nggak ramai seperti ini kan, kasihan juga masyarakat. Kontestasi kita ini sistemnya kita itu tadi, pertama sudah kita laksanakan door to door, terus kita nanti skema baru kita buat juga, apakah kita nanti konsolidasi dengan para pabrik industri pimpinannya, kita tekankan minta. Dan saya juga tadi sudah menghimbau bahwa pemerintahan sekarang ini yang menekan, artinya serius untuk ketenaga kerjaan. 7.000 PT industri di Kabupaten Bekasi, dari beberapa kawasan yang ada, masyarakat Kabupaten Bekasi 3,2 juta, artinya harus ada kontribusi. Jadi jangan sampai nanti saya juga pihak-pihak ketiga dari PT yang memasukkan tenaga kerjaan, saya juga menghimbau melibatkan KTP Kabupaten Bekasi juga. Dan saya rasa pemikiran saya juga sama dengan Pak Ketua DPRD, serta para Forkopimda, Ibu Kepala Dinas Kerja. Sementara itu, ribuan para pencari kerja yang memadati bursa pencarian kerja masih bertahan di lokasi kegiatan. Para pencari kerja berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi dapat melakukan kegiatannya dengan baik dan profesional. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa syarat usia dan penampilan atau good looking dalam proses rekrutmen akan dihapus. Hal ini menjadi langkah lanjutan yang dilakukan Kemnaker setelah sebelumnya juga sempat mengeluarkan surat edaran mengenai larangan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan berencana menghapus sejumlah syarat kerja yang dinilai diskriminatif dan menyulitkan pencari kerja di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan membuka akses kerja yang lebih adil dan inklusif, khususnya bagi kelompok pencari kerja yang selama ini terpinggirkan oleh batas usia, penampilan, atau status perkawinan. Dengan dihapusnya syarat-syarat non-esensial di lowongan kerja, pemerintah ingin mendorong dunia kerja agar lebih berfokus pada kompetensi dan kapabilitas individu. Penghapusan syarat itu akan menjadi kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, yakni larangan bagi perusahaan untuk menahan ijazah dan dokumen pribadi milik karyawan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pemerintah akan segera menghapus syarat usia dalam proses rekrutmen. Kita berharap karena sudah ada regulasi di Kementerian Tenaga Kerja yaitu surat edaran. Untuk sementara ini adalah surat edaran. Kemudian nanti next akan kita buat yang namanya permen. Dan satu lagi yang gak kalah penting, kita berharap mitra industri kita tidak lagi memberi persyaratan untuk para pencari kerja yang begitu berat. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur, harus good looking, dan nikah, belum nikah, itu kita hapus. Jadi tidak lama lagi surat edaran itu akan kita keluarkan di Kementerian Tenaga Kerja. Nantinya penghapusan beberapa syarat tersebut berdasarkan keterangan Noel akan ditetapkan melalui surat edaran. Ia juga membuka kemungkinan untuk menerapkan aturan yang lebih kuat dibanding sedalam bentuk peraturan menteri atau permen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Badan Narkotika Nasional bersama tim gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton di perairan Tanjung Balai, Karimun Batam, Kepulauan Riau atau Kepri. Dalam operasi itu petugas menyita barang bukti dari kapal KMMT Sea Dragon Tarawa. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan lebih dari 60 kotak kardus berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan di lambung kapal. 2 ton sabu-sabu diselundupkan di kapal motor MT Sea Dragon Tarawa lewat perairan Batam, Kepulauan Riau berhasil digagalkan. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom dalam konferensi pers di Batam pada Senin 26 Mei mengungkapkan berdasarkan data kasus narkotika bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Kapal tersebut kemudian dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjung Ucang, Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Martinus menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini memerlukan waktu 5 bulan untuk melakukan analisis, penyelidikan, sampai penangkapan. Petugas pun melakukan operasi penangkapan membawa kapal tersebut ke pelabuhan Tanjung Ucang, Kepulauan Riau. Saat penggeledahan kapal tersebut, petugas pun menemukan barang bukti narkoba di area mesin kapal dan kompartemen depan. Selain barang bukti, petugas juga berhasil menangkap 6 orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini. 2 diantaranya merupakan warga negara Thailand, sementara 4 lainnya merupakan warga negara Indonesia. Mengidentifikasi kapal yang dimaksud yaitu kapal Sea Dragon Tarawa yang berada di samping kita hari ini. Pada tanggal 20 Mei 2000 beberapa negara, antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada tanggal 2 Mei 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, dan kapal BC 20007 dan didukung itu KRI Surik 645 dan KRI Silea 858. Dan juga didukung dari Polda Kepulauan Riau serta BAIS TNI bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap kapal tersebut. Pada saat melalui dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Ucang untuk dilakukan penggeledahan isi muatan dan pemeriksaan awak kapal. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton atau 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika Golden Triangle. Barang bukti tersebut disembunyikan di kompartemen samping mesin kapal dan kompartemen bagian depan kapal. Martinus menuturkan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika kali ini merupakan bukti nyata kolaborasi antar instansi dapat memberikan hasil luar biasa dalam upaya pemberantasan narkotika guna melindungi bangsa dari ancaman narkoba. Tim Liputan Redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang warga negara asing asal Australia berinisial LAA diciduk tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai di tempat tinggalnya di wilayah Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali. Setelah menerima 2 paket narkoba seberat lebih dari 1,7 gram neto jenis kokain senilai 12 miliar rupiah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menduga paket narkoba yang dikemas menyerupai bentuk permen bola-bola tersebut terindikasi bagian dari jaringan narkoba internasional. Dengan pengawalan ketat, warga negara asing asal Australia berinisial LAA dihadirkan dengan tangan terborgol dan mengenakan penutup kepala. Pria berusia 43 tahun ini diduga bagian dari jaringan internasional peredaran narkotika jenis kokain. Pengungkapan peredaran narkoba jaringan internasional ini berawal ketika ada paket mencurigakan yang diterima kantor pos Renon Denpasar, Bali. Setelah dilakukan analisa citra X-ray oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai Bali, diketahui kedua paket tersebut diduga berisi narkotika. Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai Bali kemudian berkoordinasi dengan Ditres Narkoba Polda Bali untuk penyelidikan lebih lanjut dengan titik controlled delivery. Sementara mengetahui paket pesanannya sudah sampai di Bali, warga negara asing asal Australia berinisial LAA berinisiatif menghubungi driver ojek online untuk mengambil paket di kantor pos. Tersangka LAA selanjutnya memerintahkan ojek online tersebut untuk menyerahkan paket di salah satu rumah makan di Denpasar.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menciduk tersangka LAA di tempat tinggalnya di sebuah apartemen di wilayah Tibu Beneng, Kuta Utara, dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis kokain yang ditemukan pada kedua paket tersebut adalah 206 paket dengan total berat 1.816,92 gram bruto atau 1.713,92 gram neto. Kirim barang dari luar negeri, terus melalui kantor pos dan diterima ada 2 paket. Kemudian sebenarnya itu mengaburkan ya, itu untuk alamat itu, tetapi kan dari situ, dari surveillance kita itu kita temukan bahwa si pelaku itulah yang menerima barang. Jadi, tadi kalau disampaikan bahwa saksi ojol itu dia kan hanya dia tidak tahu, dan memang dengan harga yang dia membayar itu kalau nggak salah 600.000 dengan bayar paket itu dengan bayar pajak di kantor pos itu. Itu disamarkannya alamat sama pengiriman, nama alamat, dan di situ memang tertera buat alat tulis dan boneka, dan memang kita lihat itu bukan memang boneka sama ada alat tulis. Selain barang bukti narkotika jenis kokain tersebut, ditemukan juga bukti pendukung di dalam kamar tersangka barang berupa 1 buah timbangan digital dan 1 bundel plastik. Dari hasil pemeriksaan tersangka LAA mengaku tidak mengenal secara langsung bandar atau pemilik narkotika tersebut. WNA Australia itu mengaku hanya menerima perintah dari seseorang yang dipanggil bos untuk mengambil paket narkotika dan akan mengedarkannya dengan dijanjikan imbalan uang sebesar 50 juta rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, WNA Australia itu terancam sejumlah pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana mati dan seumur hidup. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Bareskrim Polri berhasil mengamankan 4 orang tersangka atas kasus penyelundupan dan perdagangan gading gajah di Indonesia dengan total nilai aset mencapai 2 miliar rupiah. Polri tengah melakukan uji tes DNA untuk mengetahui asal gajah yang diburu. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu mengungkapkan penyelundupan barang berupa karya gading gajah seperti pipa rokok hingga patung senilai 2.384 juta rupiah. Pengungkapan ini dilakukan Bareskrim Polri bersama BKSDA Jawa Barat dan Jakarta, serta Yayasan WWF Indonesia dan International Animal Rescue of Indonesia. Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Nundung Syaifuddin menerangkan, keempat pelaku melancarkan aksinya dengan siaran langsung di jaring media sosial. Adapun keempat tersangka berhasil diamankan di 3 lokasi berbeda, yakni Sukabumi, Jawa Barat, hingga Tebet, Jakarta Selatan. Dari ketiga lokasi penangkapan di Tipiter, Bareskrim Polri mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 322 pipa rokok, 10 buah patung ukir, 1 buah gesper, dan 7 buah gelang, dan masing-masing barang bukti murni berasal dari gading gajah yang dilindungi. Total nilai aset perkiraan total nilai aset yang kita sita atas perbuatan yang dilakukan oleh 4 tersangka ini lebih kurang 2.384 juta rupiah. Namun berdasarkan informasi dari rekan kita Pak Didit dari Kepala BKSDA Jakarta, nilai ini bervariatif atau fluktuatif tergantung dari buyer atau konsumen. Bisa saja satu gading gajah ini dengan pembeli yang tepat atau yang memang betul-betul menginginkan, nilainya bisa lebih dari 1 miliar. Itu satu pitch-nya. Adapun hingga kini Polri masih melakukan uji tes DNA guna mengetahui asal-muasal gajah-gajah tersebut berasal. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. 34 orang terjaring operasi Berantas Jaya yang digelar petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Pemkot Jakarta Barat. Ke-34 yang diamankan petugas atas laporan masyarakat adanya praktik pungutan liar. Operasi Berantas Jaya 2025 digelar aparat gabungan Polres Metro Jakarta Barat, Kodim 0503, dan Satpol PP Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. 156 personil gabungan dilibatkan dalam operasi tersebut. Sementara penyisiran dilakukan petugas secara mobile dengan menggunakan mobil dan motor di sejumlah titik-titik rawan terjadinya aksi kejahatan jalanan pada malam menjelang dini hari. Sasaran lokasi utama kali ini adalah wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, di mana berdasarkan laporan dari warga masyarakat, di lokasi terdapat adanya dugaan praktik pungutan liar, berkedok juru parkir liar yang mematok harga tinggi.
Dalam operasi berantas di hari terakhir ini, petugas berhasil mengamankan 34 orang jukir liar yang diduga melakukan praktek pungli. Hari ini kami melaksanakan kegiatan operasi bersama dengan 3 pilar, yaitu TNI, Polri maupun instansi pemerintah, khususnya Satpol PP, bahwa pada siang hari ini kami mendapatkan pengaduan dari warga atau masyarakat setempat bahwasanya di Jalan Baru Cengkareng ini adanya suatu kegiatan daripada pungli. Atas pengaduan tersebut kita tindak lanjuti dengan melakukan langkah-langkah atau kegiatan terkait dengan operasi. Dan juga pada hari ini bertepatan dengan operasi Berantas Jaya 2025 yang akan berakhir pada malam hari ini. Selanjutnya, ke-34 orang yang terjaring diamankan petugas ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Momen libur panjang di Hari Besar Nasional Kenaikan Isa Al-Masih yang jatuh pada hari Kamis dan bersambung pada cuti bersama hingga libur akhir pekan membuat jumlah penumpang kereta api jarak jauh mengalami peningkatan hingga mencapai 56% pada hari Rabu ini. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 116.000 tiket kereta api jarak jauh telah terjual selama periode long weekend 27 hingga 31 Mei 2025. Jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada momen libur panjang Hari Besar Nasional Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis esok dan bersenambung pada cuti bersama hingga libur akhir pekan mengalami peningkatan pada hari Rabu ini. Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, jumlah penumpang yang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa pada hari ini mencapai lebih dari 36.000 penumpang atau meningkat sebesar 56%. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 116.000 tiket kereta api jarak jauh telah terjual selama periode long weekend 27 hingga 31 Mei 2025. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko menyebut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya telah menambah sebanyak 5 perjalanan kereta meliputi kereta api relasi favorit seperti Gambir ke Surabaya, Gambir ke Malang, serta Pasar Senen ke Solo. Hari Besar Nasional Kenaikan Isa Al-Masih, kemudian cuti bersama, dan libur akhir pekan pada Mei 2025. PT KAI Daob 1 Jakarta menambah sebanyak 5 perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut. Penambahan ini meliputi kereta api relasi favorit seperti Gambir ke Surabaya, Gambir ke Malang, hingga Pasar Senen ke Solo. Operasional kereta api tambahan akan berlangsung pada tanggal 27 Mei hingga 31 Mei 2025. Agar perjalanan libur mereka berjalan lancar, para pelanggan dihimbau untuk mengecek kembali tiket yang dimiliki serta memeriksa kesesuaian tanggal, jadwal maupun nama kereta api. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Simpo sepekan kali ini. Dan saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.